Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yaitu tentang analisis laporan keuangan. Kami atas nama kelompok, saya sendiri Masril, Haryadito, Vivi, Sri Utami, dan Aulia Artika Putri. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis rasio. Nah, analisis rasio di sini terbagi beberapa jenis. Yang pertama itu analisis komparatif. Analisis komparatif yaitu analisis yang teknik analisisnya yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Kemudian yang kedua itu analisis komensif. Yaitu adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Utami. Saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya tentang analisa komparatif tahun 2017 sampai 2018 Bank PT Riau Kepri. Di tabel bisa kita perhatikan sisi aktiva. Secara total, nilai aktiva mengalami peningkatan sebesar 8% dari tahun 2017 ke 2018. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari penurunan kas sebesar 2%, penurunan giro pada BI sebesar 16%, dan penurunan nilai cadangan kerugian piutang sebesar 24%. Di samping itu, terjadi peningkatan pada akun giro pada bank lain sebesar 57%. Aset tetap sebesar 4%, aset pajak tanggungan sebesar 10%, dan aset lain-lain sebesar 8%. Peningkatan terbesar dari sisi aset terdapat pada akun kredit yang diberikan terhadap pihak berelasi. Menghasilkan laba adalah dari tingkat pengembalian aset. Hal ini mengindikasikan bahwa entitas masih belum optimal dalam mengelola aset yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dito akan menjelaskan tentang analisa likuiditas. Di dalam analisa likuiditas ini, itu terdapat beberapa rasio. Yang pertama itu contohnya rasio lancar. Di rasio lancar ini terdapat rumus itu aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Pada tahun 2018, jika kita lihat dari nilai, itu ada 26,645,057,091,437 dibagi 14,087,579,316,797. Itu mendapatkan hasil 189%. Dan di tahun sebelumnya itu di tahun 2017 itu ada 40,31,848,809,927 dibagi 11,690,852,885,392. Itu mendapatkan hasil 345%. Dan selanjutnya itu ada rasio cepat. Itu rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Di tahun 2018 itu ada nilainya 26,656,057,091,437 itu di aktiva lancar dikurang persediaan. Di kewajiban lancar ada 14,087,579,316,797. Itu mendapatkan hasil 189 juga. Di tahun sebelumnya, di tahun 2017 itu ada 40,31,148,809,927 dibagi 11,690,885,392. Itu mendapatkan hasil 345%. Selanjutnya itu ada rasio kas. Di rasio kas ini terdapat rumus kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar. Baik untuk nilainya di tahun 2018 untuk kas dan setara kas itu 10,45,048,792,201 dibagi kewajiban lancar itu ada 14,087
579,316,797 mendapatkan hasil 74%. Di tahun sebelumnya, di tahun 2017 itu ada 98.2 dibagi 11,852,885,392 itu mendapatkan hasil 84%. Dan selanjutnya itu ada rasio perputaran kas, itu rumusnya pendapatan dibagi kas dan setara kas. Itu di tahun 2018 ada 2,402, 322,326,884. Dibagi kas dan setara kas itu ada 10,475, 0,48,792,201. Itu hasilnya 23%. Dan di tahun 2017 itu ada 2,467, 117, 979 dan 1138 dibagi 9,826, 495, 770, 501 itu mendapatkan hasil 25%. Baik, berdasarkan tabel yang tadi itu dapat disampaikan bahwa kemampuan entitas untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil untuk setiap item rasio likuiditas yang menunjukkan hasil positif. Dari tabel juga dapat diketahui bahwa kemampuan entitas dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya hampir 200%, yang menandakan bahwa ketersediaan dana guna menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya masih terjaga. Selain itu juga diketahui dominasi entitas dalam memenuhi kewajiban lancar berasal dari kas dan setara kas. Hal ini juga didukung dari rasio perputaran kas yang mencapai angka 23 kali dalam 1 tahun. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisa leverage. Pada analisa leverage ini terdapat 4 rasio. Yang pertama, debt to asset ratio. Rumusnya itu yaitu total liabilitas bagi total aset. Jadi pada tahun 2018 kita mendapatkan nilai sebesar 24,471,465,316,922 dibagi total asetnya mendapatkan nilai sebesar 27,414,272,407,258. Jadi kita mendapatkan hasil pada tahun 2018 sebesar 89%. Begitu selanjutnya itu ada pada tahun 2017 kita mendapatkan hasil sebesar 22,625,445,453,570 dibagi 25,492,549,495,363. Kita mendapatkan hasilnya sebesar 89% pada tahun 2017. Begitupun pada rasio debt to equity ratio. Kita dapat menggunakan rumus total liabilitas dibagi total modal saham. Pada tahun 2018 kita mendapatkan hasilnya sebesar 24,471,465,316,922 dibagi 1,067,587,000,00. Jadi kita mendapatkan hasil pada tahun 2018 sebesar 22,92%. Begitupun pada tahun 2017 kita mendapatkan hasil nilai sebesar 22,625,845,453,570 dibagi 1,903,300,00. Jadi kita mendapatkan hasil pada tahun 2017 2,141%. Begitupun pada jenis rasio debt to capital ratio. Jadi kita mendapatkan bisa menggunakan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas.
Jadi kita pada tahun 2018 kita mendapatkan nilai sebesar 24,471, 465, 316, 922 dibagi 2,492, 807, 090, 335. Jadi hasil pada tahun 2018 sebesar 332%. Begitupun pada tahun 2017 kita mendapatkan hasilnya sebesar 22,625, 845, 453, 570 dibagi 2,866, 704, 041, 783. Kita mendapatkan hasilnya sebesar 789%. Pada jenis rasio berikutnya ada debt to EBITDA ratio, yaitu dapat kita gunakan rumus total liabilitas dibagi EBITDA. Pada tahun 2012 kita mendapatkan hasil nilai sebesar 24,471, 465, 361, 922 dibagi 691, 471, 483, 263. Jadi hasil pada tahun 2018 sebesar 3.539%. Begitupun pada tahun 2017. Pada tahun 2017 kita mendapatkan hasil sebesar 22,625, 845, 453, 570 dibagi 743, 710, 901, 519. Jadi kita mendapatkan hasil pada tahun 2018 sebesar 3042%. Jadi kesimpulan pada analisa referek itu, analisa Dupont ini terdapat beberapa jenis rasio. Yang pertama itu net profit margin. Dari net profit margin ini bisa kita gunakan rumus laba bersih dibagi pendapatan. Misalnya pada 2018 kita mendapatkan hasilnya sebesar 342,321, 781, 932 dibagi pendapatan pada 2018 sebesar 2,402, 322, 326, 884. Jadi kita mendapatkan hasil pada tahun 2018 sebesar net profit marginnya itu sebesar 0,14. Begitupun dengan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 kita mendapatkan hasil laba bersihnya itu sebesar 454, 394, 855, 295 dibagi pendapatan pada tahun 2017 sebesar 2,467, 117, 979,138. Jadi kita mendapatkan hasil net profit marginnya itu sebesar 0,18. Begitupun dengan jenis rasio aset turnover ratio. Hasil kita bisa menggunakan rumus sebagai rumus contohnya itu kayak pendapatan dibagi rata-rata aset. Pada tahun 2018 kita mendapatkan pendapatan sebesar 2,402, 322, 3,884 dibagi rata-rata asetnya itu pada tahun 2018 sebesar 27,414, 272, 407,256. Jadi kita mendapatkan aset pada tahun 2018 sebesar 0,09. Begitupun pada tahun 2017 kita mendapatkan pendapatannya itu sebesar 2,467, 117, 979,138 dan mendapatkan hasil rata-rata asetnya sebesar 25,492, 549, 496, 363. Jadi kita mendapatkan aset turnover rasionya itu sebesar 0,10. Begitupun pada jenis rasio equity multiplier. Bisa kita gunakan rumusnya seperti rata-rata aset dibagi rata-rata ekuitas. Pada tahun 2018 kita mendapatkan hasilnya sebesar 27,414, 272,407,58.
Jadi kita bagi hasil rata-rata ekuitas pada tahun 2018-nya sebesar 2,942, 807, 090,335. Jadi equity player pada tahun 2018 sebesar 9,32. Begitupun pada tahun 2017 rata-rata asetnya sebesar 25,492, 549, 495, 363 dibagi 2,866, 704, 041, 783. Jadi hasil equity multiplier pada tahun 2017 adalah 8,89. Jadi ROE DuPont Analysis pada tahun 2018 itu kita mendapatkan hasil sebesar 0,12 dan tahun 2017 0,16. Jadi dapat kita simpulkan dari perbandingan DuPont Analysis untuk tahun 2017 dan tahun 2018 diketahui terdapat penurunan nilai yang menggambarkan terdapat penurunan laba yang dihasilkan oleh entitas. Meskipun berdasarkan equity multiplier tahun 2018 lebih tinggi pada tahun 2017, namun secara net profit margin atau asset turnover ratio-nya untuk tahun 2018 lebih rendah jika dibandingkan dengan net profit margin dan asset turnover ratio